tapi harus absen. Kasih keterangan biar diri juga bisa paham bahwa saya dengan tim beberapa orang sedang melakukan perkuliahan Zoom di ruang ini. Menggunakan sesuatu tidak masalah ya. Oppo, ini ada Oppo A10, ada Oppo A5. Brian, Brian kau di mana Brian? Hah? Coba dijalankan semua ini ya apa videonya kan? Halo, itu nampak. Halo, cerah, cerah dan jaga, ya. Ya. Siap dengan apa namanya pertempuran yang akan kita lalui sehingga pada saat finish nanti kalian bisa menikmati hasilnya. Ya. Iya. Bisa begini. Setelah ini ada mata kuliah lain? Ada. Ada Bu Pak. Jadi kita kan yang 10. Ini 7, 8, 9 sejam ya kurang lebih ya. Kalau sejam nggak bisa lah kita apa namanya diskusi lebih baik diskusi nanti. Kalau metode perencanaan ini kan awal mula kalian bisa apa namanya bisa mengeksplorasi ide apa skill ya lebih banyak konsep nantinya arahnya nanti akan gimana ini aliran-aliran selama ini kalian pelajari fokusnya nanti arahnya kemana kira-kira apakah aliran arsitektur A atau B atau dan seterusnya ya. Jadi di sini kita akan belajar dari itu nantinya proses bagaimana cara memprogram apa namanya analisis ya dari ruang ke ruang pola ruangnya seperti apa ya. Idealnya bagaimana nanti kita akan pelajari itu. Jadi membuat sebuah konsep membuat sebuah desain itu tentunya berbeda dengan desain tentunya desain apa dulu mau desain perumahan rumah dan sebagainya beda dengan apa namanya seorang yang dikatakan drafter ya beda ya kalian bukan turun drafter kita nggak bahas itu ya jadi arsitek sama arsitektur itu berbeda ya lalu kemudian sarjana dengan STM itu berbeda ya ada perbedaannya kalian samakan STM sama sarjana lah outputnya kan tahu gambar tapi belum tentu mereka tahu konsep ya ini sudah jam 7 kurang 8 kurang berapa menit 7 ya 7, 8, 9 kurang sekian kalau di sana ya kita berbeda zona 2 jam luar biasa Indonesia ini luar biasa makan 2 jam kalau ke luar negeri dari apa namanya di Jawa ke luar negeri itu murah lebih murah daripada ke Papua ke Singapura itu ada yang tiket promo 500.000 itu sudah sampai di Singapura oleh para promo itu kalau di Papua itu tiket malah 4 juta ya juta terus itu jadi ini, apa namanya kajian tersendiri artinya coba sekali lah kalian di Singapura ya sekedar hanya injak kaki ya nggak masalah semakin banyak kalian berpergian semakin bagus untuk bisa mengembangkan kalian punya apa namanya pola pikir ya jadi berbeda-beda tiap daerah itu pasti berbeda Bapak ke Wamena itu suasana berbeda pagi itu bisa mandi di apa itu lama terus yang kedua di
iklimnya, ya, dan seterusnya. Jadi tiap-tiap daerah memiliki ciri khas luar biasa. Sudah dua cukup ya, dua orang yang siap untuk mengikuti perkuliahan. Mana ketua kelas? Ketua kelas? Mana? Ada tapi nampaknya belum. Belum, Pak. Yang mana? Hah? Cek. Oh, Giri. Luar biasa, Giri. Dengan batik biru dan apa namanya, bunga. Ya, sepertinya Jerry berbunga-bunga. Ya, dia lagi berbunga-bunga. Sesuai dengan ciri khas karakternya. Ya, apa namanya, Bapak ucapkan selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di mata kuliah apa namanya, metode ya, metode perancangan satu, di mana metode perancangan satu ini merupakan apa namanya, basic ya, basic dalam mengasah kalian punya pengetahuan itu baik di apa di ranah dasar, tengah maupun atas. Harapannya begitu, ya. Ini kembali kepada diri masing-masing. Ya, William itu kalian berdua. Yang berdua tolong konfirmasi ya. Berdua tolong konfirmasi supaya jadi paham. Oh ini mereka ini sama apa namanya, kelompok ketiga kedua, ya. Tapi berjauhan lah ya, jangan berdekat bahaya. Ya, contohnya sebagai ya biar kelihatan wajah kalau wajah ini, ya. Gitu kira-kira. Siapa William ya? William, Joseph. Ini ada beberapa menggunakan webcam. So, Rahmat, Rafael, Brian, sepertinya webcamnya bermasalah. Alex, ini kayaknya ada depan, biru, biru. Ini Adrian semua Adrian. Ini style gagah juga, penampakan tidak gerak. Dia di mana ya? Jakarta. Dia lagi duduk berdiri di antara swasta ya. Bahaya itu, jangan terlalu lama di situ. Jadi seorang ambil. Ini ada apa ya? Bahaya. Rahman. Delka. Oke lah ya. Itu privasi kalian yang tidak apa namanya mengaktifkan Zoom barangkali. Bapak sudah saja cuma ya, apa namanya, berprasangka baik mungkin ya, ada laptop, kebanyakan ya, laptopnya canggih tapi ada webcam sama dengan yang punya, nggak ada namanya kamera ya, jadi ada tambahan lagi untuk bisa menggunakan fasilitas itu ya, karena terlalu mahal itu kan, kayak ini apa namanya, Uni, Kaya, Charlie, ini dia masih semua yang beracun. Oke, Bapak minta waktu untuk kalian bisa mengaktifkan apa namanya isu itu, mengaktifkan semuanya. Oke, itu sudah ya. Sekarang kita masuk materi. Segera.
metode pertemuan yang pertama ini, jadi sama halnya dengan mata kuliah yang berpaku ya. Di mata kuliah pengembangan arsitektur. Jadi ada sangkut pautnya antara perkembangan sama metode perencanaan. Kalau perkembangan itu kita mengetahui dari sisi apa namanya perkembangan arsitektur dari tempo dulu sampai sekarang. Apa pengaruhnya terhadap arsitek Indonesia, Asia, dunia bahkan seperti itu. Ya, artinya dari sisi bangunan, ya, dari sisi style dan lain sebagainya. Kemudian kalau di metode perencanaan sini itu lebih mengarah kepada konsep ide kasar, ya, lebih mengarah pada aplikatif nantinya. Begitu, ya. Untuk kontrak perusahaan sama ada apa namanya asumsi dan sebagainya, ada subsidi, terus kemudian ada tugas, ada ini kontrak perusahaannya ya, kehadiran minimal ya, minimal 7%. Tapi kalau ada yang merasa kurang cocok ya, saya ini bukan sadar apa bukan harus ditutup kali semua bapak jika kita menyepakati dia akan apa namanya berjalan enak ya. Ternyata pada saat perjalanan tiba-tiba saya diikan atau saya contoh segala macam kenapa bisa sampai hasilnya seperti ini ya. Nah kita tinjau lagi kembali kita sudah menyepakati dari perkuliahan awal apa namanya sama-sama kita lakukan ya. Nah, jadi jelas intinya seperti itu ya, supaya apa namanya kalian tidak diberikan itu bisa lebih apa namanya maksimal ya. Itu kira-kira ya, Pak saya sudah sepakat dengan 5%, oke kalian mau berapa persen 50% alasannya apa. Jadi kalau sudah alasannya sudah cocok ya, kita sama-sama jalan. Pak saya mau itu bukan ini kalau kurang dari 10%, diskonnya terminalnya B. Boleh lah ya. Jadi, alasannya apa? Kira-kira gitu. Sini ada sisi. Ada diskusi? Halo? Apakah suara Bapak kedengaran di ini? Jelas. Sudah jelas. Jadi kira-kira ada diskusi ya. Sudah jelas. Sangkut sama keberlangsungan kita dalam perkuliahan besok. Pasti ada tidak sepakat kemudian. Gak bisa mengeluarkan ide. Masalah, itu ada yang bisa menyampaikan pasal yang berapa. Kurang lebih hampir 1 jam ya. Nanti diskusi. Oke, sepakat ini ya? Sepakat ya? Sepakat. Itu ini. Sepakat. Kalau yang rajin itu apa namanya? Pasti tentunya tidak masalah. Tapi kalau yang formal sih masalah. Jadi dia harus bersuara sih, ya kan? Adakah yang wakil dari orang-orang pemalas? Ada. Ada yang ngefriend, konco. Ada yang titik pesan, titik suara, nggak ada. Jadi sepakat. Sepakat Bapak. Begitu ya, sepakatnya gini. Bahaya, tidak ada tinggi. Itu proses waktu lagi 5%. Berapa kali? Berapa 14
kalau sudah masuk, kita pilih atau yes guys, ya. Itu boleh pikir dulu lah, ya. Gimana? Nanti pada saat prosesnya dulu, akhir perkuliahan coba diberikan kesempatan kita diskusi, ya. Untuk gini ya, bahaya ini, tidak main-main. Kalau ya iya saja, tiba-tiba ada pelaksanaannya. Tidak seperti itu lah bahaya. Ya, bahaya kalian kalian jadi, tapi yang catatan harus ada konfirmasi. Pak, saya sakit ini, sakit apa namanya? Frustasi, terus kita bisa juga itu dengan surat. Jadi bisa hadir di perkuliahan karena merasa tersakiti. Terus hadir ya. Pak, saya ada apa gangguan sih, gangguan apa? Pencernaan, batu-batu, boleh lah. Pak, saya pilih, ya, tapi disertai dengan ini apa namanya surat cinta, gitu ya. Harus ditujukan ke diri, kasih diri ya, itu diri yang sampaikan ke ya, untuk ke bapak itu boleh, masalah ya, malam saja, sebenarnya ya, yang tertib lah ya, gitu. Nah ini untuk apa namanya disebut tugas dan kontrak perkuliahan secara umum, ya, ada universal tugas, jadi seperti ini kira-kira gambarannya ya. Ada apa namanya kita gali dari konsep perancang seperti apa sih perancang, apa sih metode ya, proses perancang seperti apa, terus perancang itu banyak, ada yang namanya program apa namanya minimal design, merancang itu kita buat pemetaan ya, dan fungsi dalam arsitek, fungsinya apa sih, ada fungsi ruang ya, satu itu banyak polanya, karena seperti analisis fungsinya, analisis hubungan apa namanya ruang ya, hubungan antara ruang aktivitas manusia dalam sebuah ruang. Jadi, tidak semua aktivitas di dalam ruang sama kan, jadi ada ya, kenapa posisi contoh, kenapa posisi rumah itu menghadap orientasinya ke timur, selatan, barat, daya, ini perlu dikaji juga atau baiknya idealnya seperti apa ya, ini yang kita akan pelajari semua. Terus analisis tata bangunan ya, tata bangunan berkaitan dengan orientasi tadi ya, berkaitan dengan apa lagi dan lain sebagainya. Ada konsep perancangan, ada perkembangan dan lain-lain, itu kita akan bahas. Nanti juga ada presentasi ya, tapi nanti bapak lihat juga mungkin ada tidak, semoga dalam pertemuan ke-3 atau ke-5 depan kita sudah apa namanya terbuka ya, harapannya begitu. Jadi tolong angkat tangan juga berapa sih? Tapi kalau dari PPKM ini tidak masuk ya. Tanpa ada pokok. Tidak. Jadi untuk materi kurikulum di sini dibicara, artinya kalian untuk bisa mengetahui metode dalam merancang sebuah kawasan, barangkali baik itu skala mikro maupun makro ya. Kemarin perkembangan kita pelajari kaitan tradisional, tapi di sini kita apa namanya kaitan dengan general, secara general, baik tradisional maupun kekinian. Ini kita akan bahas itu ya, jadi kompleks. Tentu juga Anda pasti ada memahami lah ya, merancang seperti apa sih idealnya dari sebuah apa namanya entah itu bangunan, entah itu kawasan dan lain sebagainya. Kemudian kalian mengetahui nantinya yang berdasarkan metode ini mampu mengapresiasikan perancangan secara kompresif ini, tentu arahnya tentu mana-mana ke teknik komunikasi arsitektur masuk
ya. Terus ke stupa masuk ke apa? Kita tidak paham konstruksi bahan bangunan itu berkaitan dengan material. Kalau misalnya itu cakupannya ada ruang di dalam situ masuk lagi. Dan lain sebagainya. Ada beberapa mata kuliah sinkron intinya. Jadi kita akan membahas kaitan dengan perkuliahan itu yang itu ada di Jepang di mana ini kuliah yang di diskusi kemudian tugas-tugas di sana dia isi ada kuliah tentang ya tugas mengaku tentunya evaluasi yang kira-kira gitu. Satu kali ya, intinya seperti itu ya. Yang itu banyak. Entah dia bisa ngegarin, tapi kita manfaatkan ini tentunya ngegarin sama touring ya. Semoga ya bisa dimanfaatkan. Ya, hapus. Mudah-mudahan. Nah, masuk ke ide itu gagasan. Ide ini gagasan. Orang kalau tidak mempunyai gagasan itu bertanya ke manusia ya contoh saya mau ke kampus bagaimana caranya bisa kampus ide kamu mana pertama menggunakan kendaraan kemudian kendaraan menggunakan apa namanya fasilitas apa ya jalan kaki yang penting sampai ke tujuan itu sampai ke tujuan ini apa ya sampai ke tujuan berbagai macam apa namanya jalan itu bisa menjadi tujuan. Nah, ini dalam pengelolaan sebuah apa namanya desain, ya tentu ada beberapa tahapan di sini. Ada tahapan satu sisi pengelolaan, kemudian dua, kemudian tiga, yang muncul nanti akan muncul desain. Tentu ada informasi terkait dengan kondisi itu sendiri, ya. Wawancara itu kaitannya nggak jelas, ya. Tapi masih juga kadang-kadang melebar ya, sudah ya, terus data dan itu semua ya, itu semua dalam pengelolaan kita dapat informasi itu nanti akan gerak jadi sebuah perusahaan, ya. Intinya itu. Kemudian sistem ini sebagai penyedia fasilitas, ya, penyedia fasilitas, di mana ada aktivitas, ada macam aktivitas, ada spesifikas, ada jumlah pelaku kegiatan, contoh kegiatan itu berarti aktivitas berapa ini? Contoh, kalau dalam sebuah rumah pasti itu keluarga, kepala keluarga aktivitasnya apa? Ibu rumah tangga aktivitasnya apa? Ya, nah ini nantinya akan dirumuskan dalam suatu konsep yang gagasan. Kemudian arsitektur sebagai pelindung, baik itu cuaca, cahaya, bunyi atau bau. Ya, contoh kita ke cahaya, dan cahaya dalam menggunakan ruang satu sama ruang yang lain berbeda. Ya, berbeda. Contoh, ini ruang kerja, ini ruang kamar, RK sama RK, ya kira-kira gitu. Antara ruang kerja sama ruang kamar itu pasti berbeda lah.
posisinya penting ya. Jadi kaitannya juga sama ekonomi apa namanya untuk kebetulan itu memang kaitan dengan ekonomi lah ekonomi listrik tidak perlu boros pakaian apa namanya penggunaan tepat ya. Lalu kemudian isu ya isinya antara contoh kalian punya ini sudah tidak tahu cakar-cakar di mana lagi. Tapi ini kalian paham ya. Contoh kalian punya slide, ya kan? Slide. Lalu kemudian di apa lokasi kalian itu posisinya persis depan jalan dan depan jalan ini di kanan kalian sumber kebisingannya luar biasa. Ini apalagi kebisingan, ini kebisingan. Depan apalagi di atas sudah ini bagaimana? Ini kebisingan kelompoknya. Nah, bagaimana untuk bisa meredam keadaan ini? Apa namanya? Gagasan. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini juga mulai dari material, mulai dari apa namanya pola ruangnya, ya. Yang tadinya mungkin di daerah isi kan ada ini kalau merah gitu, merah di mainnya, ini isi suasana kacau, dua kaki sedang kuning dan kuning kok bahagia baik kira nah itu posisi mana tuh kita bisa diletakkan tidak mengganggu dari konsentrasi. Kalau memang itu ruang kerja di sini posisi letakkan ruang disesuaikan dengan kondisi dari dari tapak luar tapak maupun di dalam tapak dalam bagian semua terus bau ya jalan bau yang baik juga contoh idealnya apa idealnya untuk apa namanya posisi apa speaking ya speaking itu dengan pompa air itu idealnya berapa jarak posisinya di mana ya sampai speaking di sini mana pompa air di sini pompa air juga itu sebelum ya sehingga menghasilkan bahwa yang besar itu juga bahaya artinya harus dipikirkan ya kita seolah-olah kira-kira ideal sekarang apa namanya ruang satu ke ruang lain bahkan posisikan juga ruang kamar apa sih namanya toilet itu pribadinya di mana sehingga tidak ketika dibuka contoh lah ya kan kita tidak tahu aktivitas di dalam rumah itu seperti apa apakah orangnya bersih orangnya kotor orang bersih dia dari toilet jadi ketika dibuka toiletnya menyebar kemana-mana baunya menyebar kemana-mana sehingga konsentrasi di ruang kerja terganggu konsentrasi di lingkungan ini juga pentingnya harus ada sesuatu ruang ruang zaman ya. Lalu kemudian asli itu sebagai simbol identitas ya identitas contoh ya diri aku sini aku sekali contoh diri kita berapa menit ya Masih ada 24 menit, Pak. nah itu ya identitas diri apa kopak mana kopak ya bulan Ya, oke mau buat. hubungan jadi hubungan itu sama pesisir itu agak berbeda ya berbeda itu tanda tanya ini identitas itu bisa saja dari bentuk bisa saja dari budaya bisa saja dari apa namanya
jangan sampai apa namanya contoh pemerintah contohnya kebanyakan perusahaan itu sama semua ya dari Jawa Jawa itu berita begini datanya contoh aja apa Sulawesi terus Papua itu sama semua lalu kemudian apa yang terjadi coba orang Papua kan contoh ya Papua di sini orang Papua kalau disamakan dengan orang Jawa itu tidak mungkin ya tidak jadi pola aktivitasnya berbeda mereka dikasih tempo contoh di sini material basis material di sini ada namanya batu ya semen permanen ya permanen rumah permanen lalu kemudian di sini ada fasilitas yang lengkap tapi di sini orang Papua itu kebanyakan tidak menggunakan itu mereka cuma hanya apa ya di rumah itu sebagai sarana untuk tempat tinggal dan tidak kapasitas mereka contoh kalau ke dapur kalau mau masak atau segala macam itu butuh ruang besar contoh ya piring kan kalau biasa itu apa namanya bakar batu atau contoh saja bakar batu menggunakan media ya, yang cukup besar tapi mereka cuma hanya kasih kepala kecil dia dijual kebanyakan tidak efektif ya nah ini juga contoh konkret ya jadi suku pegunungan Bapak Salibia pegunungan di mana mereka sekian kemana ke daerah mana ya ini yang budaya kental lah itu pasti tidak terlepas dari bakar batu ada ruang khusus bakar batu ya bakar batu ini jadi keren sekali dimanapun dia berada ya mau di Jawa apa luar negeri ya pasti ada ruang khusus rumah dia kayak istana dia masih ada berbagai ya jadi kita di masing-masing daerah kalian harus dibedakan keren sekali mahal ya semua negara juga ada dan semua daerah juga ada ya kalau di sini dulu penggunaan atas penggunaan ruang itu mereka antara sebelum ke pusat ke masyarakat kalau saya kita di sini ya jadi tidak ya ini tanggap ya nah bisa bagaimana ini nantinya ya dari hasil dari apa ini dan segala macam gimana itu ada hubungan semua ada pembangunan dasarnya ya efisiensinya kemudian dimensinya dari bisnisnya di tempat ya pelajarannya dan perawatan harus juga semua ada hubungannya jadi itu juga paham Sudah kampung gitu. bisa juga berguna saat mengutamakan ya ini kalau kita baik itu teknologinya ekonomis praktis dan pengalaman jadi teknologi yang bagus contoh kalian di daerah pegunungan daerah gunung itu mau memajukan mulai dari pilihan dan kenapa harus itu ya ada yang tahu kenapa orang di pegunungan itu dari sisi material dari sisi apa namanya bentuk itu seperti
dia bisa seperti itu. Ada diskusinya itu. Timbang ya, timbang begitu. Jangan tidur semua. Apa tidak kedengaran jelas? Itu bertanya. Kenapa bisa mereka menggunakan bentuk seperti itu dari pegunungan, terutama di Untuk mengurangi suhu dingin, Pak. yang lainnya? Izin Pak, izin jawab. Iya, silakan. Begini Pak, kalau di daerah ini gunung itu mungkin ada dua jenis Pak yang biasa digunakan begitu. Yang satunya itu lantainya itu langsung ini dengan tanah dialasi jerami, terus yang kedua itu ada yang kayak panggung begitu Pak. Tapi bentuknya itu cenderung bulat dan ini ada yang kalau di daerah panas kerucut, kalau di daerah dingin itu agak melengkung sedikit di atasnya. Iya. Karena mengikuti ini lingkungan. Kalau macam suhu dingin berarti honanya lebih rendah, kalau panas berarti honanya agak tinggi gitu. Dari menurut saya begitu Pak. Tidak ada salah, semua benar. Yang salah itu Oh iya. tidak salah itu aja. Ada yang lain? Ada yang bisa bangga? Ada. Ya. Jadi betul ya. Makanya untuk teknologi ya, teknologi kampung itu lebih bukan keren sih. Di atasnya keren itu apa? Lebih brilian dibanding teknologi pracetak teknologi modern. Ya, modern itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau ini regenerasi dari tahun ke tahun sampai seterusnya itu pasti mereka menggunakan ini. Mereka orang sekarang mereka pelajari bisa seperti itu. Jadi mereka itu kelas itu materi yang digunakan ini yang tepat bisa mantap dari di sisi kan pasti ada kekurangan ya itu gitu. Jadi bangunan itu ketika kalian bawa ke daerah pesisir ya itu nggak nyambung ya. Nah itulah Bapak sampaikan bahwa tiap-tiap daerah geografis itu kan berbeda dan kurang semua ya dari sisi efisiensi kecepatan dan lain sebagainya ya kembalikan lagi di kondisi geografis ya kondisi geografis kayaknya geografis yang Bapak sampaikan itu ada tiga yang dikatakan Marsudi sama Kuncoro juga sama Presiden dan barang terpolok itu ada daerah pesisir berbeda ya, desain geografisnya juga berbeda ada hubungan ada dalam kira-kira begitu ya yang penting ya sampai kalian kerja juga barang tetap muka itu kira kemana itu kalau kalian sudah hijrah mungkin ke usaha cateringan usaha cateringan itu masih ada di masalah yang tidak ada masalah itu sampai juga melakukan itu kita pelajari ya apa kira-kira tidak ada masalah itu ya masalah itu ya intinya dasar kalau kalian dasar itu kuat mana pun kalian berada pasti paham. Contoh rumah sakit jiwa itu kalau ada yang bisa mereka harus tahu ya, harus pernah gila juga ya mereka gila itu orang bisa bilang contoh ketika kalian membuat
desain bahwa di rumah sakit gila itu cenderung orang gila semua. Jadi buat rumah di kota, lalu kemudian tiap-tiap kamar itu ada jurus besi, ya. Jadi aksesnya itu kayak penjara atau penjara. Nah, ini pertanyakan lagi, ya. Ini khusus untuk orang gila dimatikan, apa orang gila dimanusiakan, ya? Kira-kira begitu, arahnya itu. Kayaknya surah al-Sitah itu. Kayak dokter suntik satu orang mati, ya. Contoh aja, salah obat, salah praktek, meninggal. Tapi kalau al-Sitah, kalau salah desain sedikit, ya, nah, itu bukan satu orang, tergantung dari kawasan, makro, bangunan, itu semua hancur, ya. Jadi kira-kira nanti dipertanyakan, ini arsiteknya siapa sih? Ini strukturnya siapa sih? Dan lain sebagainya kena semua. Ini pertama ini otaknya di sini. Arsitek. Kalau orang itu hanya terjemahkan dari seperti ini. Jadi berdampak secara keseluruhan. Nah, kenapa harus metode? Kenapa harus metode? Metode kan apa namanya berpikir, ya, berpikir dalam hal mencapai sebuah tujuan. Metodenya apa dalam belakang? Berbagai macam metode, ya. Beberapa. Misalnya, saya kira begitu. Jadi ada input, ada output, ya. Ada diskusi? Belum ada? Jadi kalian salah metode, salah juga kaitan dengan pendataan dari kegiatan aktivitas dalam proses, ya, yang dapat dijelaskan maupun yang sulit untuk dijelaskan, ya. Ini pasti ada pro dan kontra ketika kalian berhadapan sama contoh kasus, ya. Ada yang bisa diterjemahkan, ya, dan dijelaskan. Ada yang sulit untuk diterjemahkan, ya. Tadi contoh yang kecil kayak tadi saya sampaikan tulisan, ya. Visi. Gimana kalian bisa menyelesaikan? Ya, itu metode mulai apa? Jadi intinya semua itu membutuhkan ide, penjelasan, pengetahuan. Tentu harus praktik, ya. Kalau apa-apa kan bahaya, ya. Kenapa sipil sama arsitek itu berbeda? Kalau dalam rancang bisa dilihat saja dari desain. Sipil itu cenderung begini, kotak, ya. Kalau arsitek itu wah itu nggak paham aja lah gitu. Kayak siapa namanya, hadir, ya hadir, ya. Tokoh arsitek kebutuhan kamu seperti BW, ada beda, perbedaan bisa dilihat dari tampilan pasar. Ada yang nggak jelas juga tentang nonjol sih, ya kan? Nonjol tergantung konsep yang dia buat, ya. Ini nggak jelas. Nah, tapi pada saat ini bagus sekali. Ya ini bedanya arsitek sama secara general
pasti sama sipil itu dia dari tampilan umum saja dari pasar itu jadi ketahuan ya intinya ya yang ini kita kembali ke skill sama gagasan ya tapi kalau gagasannya lucu gagasannya nggak ada ya ini sama saya sama sipil dia iya saja sudah mainkan bro gas betul itu. Nah, terus apa bedanya STM sama satu? Kan? STM sama satu. Arsitek sama arsitektur. Apa bedanya? Ya saya kan lupa. Percuma, tidak percuma. Rugi biaya waktu. Tahu-tahu sama juga kan? Kita sama selesai. Contoh antara diskusi sama STM, lulusan STM, sama lulusan satu. Ya, sama kita. Oh, panggil apa? Dan istilah sama, bisa gambar, melakukan produk, padahal lebih hebat dari STM. Kira-kira apa tuh? Bisa kalian narasikan, bisa kalian terangkan. Kan? Apa itu kira-kira? Walter. Walter gimana? Anu nangis, bos-boy gagas sekali. Di rumah Pak. Hijau. Hijau di. Hah? Kalian harus berani melakukan pendapat. Jangan apa saya ingat capek. Mau jadi capek daripada dia itu benar itu selesai apa di bawah bantal. Harusnya di bawah bantal langsung. Kalau di bawah tidur tidak. Ilmu-ilmu langsung hilang. Kecuali yang pakai pohon kelapa, hancur banget. So, Arya, gimana Arya kira-kira? Arya ini kayak begini, penyanyi kan? Kau saudara sama itu? No. Sama Arya? Hah? Yang 11-12 dari belakang, dari samping. Itu dari jauh. Gimana kira-kira? Arya, jadi kau diskusi apa? Lupa diskusi apa? Iya, STM sama STM penting ya, penting sekali nih. Kayak ada ini sih, apa nilai jual lah. Kebanyakan kalau kebanyakan STM itu dipakai ya pada S1. Sudah murah, ya, skillnya oke, mudah diarahkan. Ada yang bisa jawab, ada yang bisa kasih diskusi. Abiud, Abiud tinggal jempol tuh. Ini yang lain kemana tuh? Rahman, untuk kuliah online jadi enak ya. Kalau mau pantau, kan apa semua. Wah, gambar sih ya. Barangkali di sana kita susah untuk mengaktifkan video itu butuh apa namanya, butuh kuota untuk sifatnya beda-beda tergantung geografisnya. Ini di bagian mana? Nah, ada diskusi? Nggak ada. Perjalanan masih panjang. Sudah nanti kalian yang diskusi dalam kelas ini ya. Jadi Anis kita keluar dalam bangsa. Sehingga susah program bisa. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi desain. Ide dan strategi untuk mengembangkan hal yang spesifik.
ya faktor-faktor apa saja itu pasti banyak lah, cuaca, iklim, geografis, ya, faktor apa ya, dan lain sebagainya. Jadi mempengaruhi sekali sangat berperan di dalam sebuah riset. Tidak semua kalian malam pasti dari itu gimana hancur dan tidak ada kota itu tergantung hasil. Ya, arsitek yang idealis itu jangan ada temui, ya, yang ada itu transaksional. Dulu gambar apa lu ya? Ini kita gambar rumah gua nih. Nah, kita bahasa-bahasa ini dulu, bahasa-bahasa dia. Gua gambar ini, gambar apa namanya, rumah atau gedung, ya kan? Tapi dari sisi amdal, ya, dari sisi amdal itu bermasalah, amdal secara perhitungan itu bermasalah. Dari sisi apa lagi namanya? Ya, amdal itu dampaknya banyak sekali amdal. Ya, dari sisi IMB, pengusaha IMB lah, surat amdal, struktur analisis dan segala macam itu bermasalah. Pengusaha IMB ya tabrak saja, ya. Jadi bangunan sudah berdiri baru sudah jadi baru diurus surat-surat, ya. Ini namanya transaksional, itu bahaya, pasti duitnya besar, ya. Tergantung money, style, ya. Iya itulah apa namanya saran di kalian ketika mulai pekerjaan yang tentu yang berkala, ya. Ini dunia selatan kejam, permainan di luar kejam, persaingannya juga jahat, ya. One hero, tergantung dari itu. Ya, kira-kira itu sudah belajar dari jauh. Jadi untuk menjawab semua persoalan, yang menjawab apa namanya, yang ini, ya, dari faktor-faktor ini, dari semua ini, ya, itu butuh kreativitas, penting sekali kreativitas dalam mengelola. Contoh si Ari sama Yusri sama Hendra itu berbeda, dari wajah saya berbeda, apa dari karakter desain, ya. Desainnya Giri sama desainnya Ari, Yusri sama Hendra itu pasti yang berbeda, tapi sama plagiat, sama ini alirannya aliran A, ini aliran B, ini aliran C, sama, beda, walaupun ini sama, apa namanya, kasusnya rumah, sama, pasti ada hasilnya berbeda, berbeda antara Ariel sama kecil sama dia berbeda. Paling ya, bagus jelas. Terus apa lagi? Imajinasi ya, imajinasi tentu ada imajinasi kuat. Makanya kalian kalau berkhayal di kamar mandi jangan terlalu lama. Saya tak masuk semua imajinasi. Jadi bisa dapat di mana? Ada orang. Dia bisa dapat inspirasi dari contoh kamar mandi. Kamar mandi itu yang idealnya berfungsi supaya tidak jenuh kalau kita mau air besar. Ada dalam ilmu kedokteran kita susah buang biasa itu kalau dia itu mengakibatkan bahaya di kesehatan. Ya ini aksi dan yang baik dan yang perangkat bagaimana cara bisa suasana dalam tubuh seperti suasana kalau kita mau refleks. Mungkin ada di sini hijau-hijau, ada selainnya matahari di sini terbuka sehingga tidak mengap juga sirkulasinya dari sirkulasi, dari material, dari
suasana itu ada yang suasananya mau rock and roll, R&B, ada maunya slow, ada yang mau tergantung kita dan karakter orang tersebut. Makanya harus lihat rumahnya saja, lihat rumah atau penampakan rumah bagian depan atau di dalam, itu bisa tahu karakternya seperti apa. Nah ini arsitek itu general, dia bisa saja sebagai psikologi, bisa saja sebagai peramal, bisa saja sebagai apa namanya, ya itu salah satu teori imajinasi ya penting jalan-jalan sama buntu, atau imajinasi dapat ketika putus cinta, wah itu juga keren ya, semua orang setuju. Coba terus langsung stres, dia teriak di atas itu, ya. Tiba-tiba terinspirasi itu, saya buat seperti ini. Apa namanya? Boleh juga untuk memfasilitasi orang-orang yang stres, kita untuk ya itu ide gagasan mahal, karena bisa mahal ya, karena itu kalian asik. Beda sama apa namanya? STM instan. Kalau orang instan itu ya apakah terjadi? Tapi belum tentu disuruh berpikir. Kalau berpikir buat ini caranya bagaimana supaya nyaman. Nah, dia mana dia paham, ya kenyamanan sebenarnya buat dia itu apa? Dari sisi apa itu? Nyaman, tidak nyaman, ya itu fair buat kita. Panjang juga ya, baik sekali. Secara kenyamanan itu panjang. Nah, ini apa lagi? Mengembangkan kalau kita pada program dalam kaitan perusahaan penting ya. Ini ada tiga, terus secara berpikir, ada cara berpikir atau box, glass box, itu di antara dasar dari mana? Black box, ada black box, ada terang, ini jarang, metode ada metode glass box, ada metode kontrol. Ini penting ya, coba juga ya, kembangkan lagi. Ya, ada beberapa metode. Nanti sudah selesai. Begitu kira-kira, Pak? Atau kita bahas satu-satu lama kan? Kalian diam dengan itu, setelah perubahan langsung itu hilang. Atau ketawa, apalagi hari nyanyi satu lagu langsung hilang. Ini apa ini? Skema hubungan perencanaan dan perancangan. Skema antar perencanaan dan perancangan. Jadi ada namanya hubungan terpadu, terpisah sama terakhir. Yang dimana berpadu antara ini dia apa namanya sampah ya, dia asal hubungan, ya. Ini hubungan terpisah antara perencanaan sama perancangan. Jadi kalian diskusikan apa sih perencanaan, itu apa sih perancangan apa sih, ya tahu itu paham. Setelah itu hubungan interaktif antara perencanaan dan perancangan. Jadi dia kemana-mana ini perencanaan. Kita perencanaan, kita masih perencanaan lagi, dia perencanaan lagi itu banyak kali revisinya. Ya? Luar biasa, boleh interaktif. Jadi kalian posisinya aja dan tiga model, ya apakah ini tindakan ini terpadu, apa terpisah, apa interaktif, karena semuanya berkesinambungan. Itu yang gitu. Terus apa lagi? Terakhir ya. Nah ini tugas gimana caranya? Bapak tanya dulu, nanti kita bahas di depan ya. Jam 10. Kalau bahas lagi sekarang, saya bisa lama. Ada diskusi. Intinya kalau mata kuliah Bapak, kita jalan-jalan. Ya, kalian jalan-jalan ya. Patungan, ya. Dulu zamannya Bapak itu patungan. Tapi
beda orang, beda karakter. Kadang-kadang ada yang malas tahu, kadang-kadang ada yang menganggap itu mudah, kadang-kadang ada yang namanya mah karakter masing-masing tipe. Ya itulah dinamika yang kehidupan seperti itu. Kalian bukan saja berhubungan langsung sama yang sesuai dengan karakter, tapi berbeda. Majemuk keren juga sih. Kalau kalian bisa menikmati itu, intinya menikmati. Kalau tidak menikmati pasti bentrok. Begini ya begitu. Setelah itu bisa raja, ya. Nah, setelah itu baikkan lagi. Ya, tiba-tiba terakhir langsung baikkan. Jadi ya. Nanti tugas sangat sederhana saja sih. Kalian jalan-jalan ke kafe, ya. Kalau nggak tidak ada uang, cuma satu orang beli kopi kan, teh. Kalau tidak menyurat, kalau pakai menyurat berbeda. Ini loh, kafe-kafe yang apa ya, yang suasananya banyak orang datangi, ya. Kalian lah sebagai seorang arsitek, calon arsitek, jalan-jalan ke sana, ya, ketemu sama apa namanya, putar-putar hobi. Orang arsitek bahwasanya gambar pun jadi tenang, tapi ada yang bisa komunikasikan. Kita namanya ada mata kuliah komunikasi arsitektur, penting di dalam pelajaran. Bagaimana komunikasi yang terklien? Klien itu beda-beda ini konsepnya. Kalian tidak bisa mengarahkan. Dia mau ini, saya mau tentang apa pernah dulu, tapi bahaya juga ada klien seperti itu. Nah, pemecahan masalah seperti apa? Kita akan belajar sama-sama. Ya, kafe atau rumah makan atau apa ya? Iya, penting. Kafe itu penting. Bapak ini harus jarang mau buka kafe. Itu sumber inspirasi. Ya, apalagi kalau sudah ngobrol pun inspirasi. Ya, ngobrol pun inspirasi. Ngobrol apalagi ngobrol apa dia. Nah, kira-kira itu kalau terjemahkan persiapan pilihan dan lain sebagainya. Gitu kan? Sampai sini ada diskusi. Ya? Ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita akhiri? Woi, kalian buat kelompok ya. Jadi kelompok berkembang arsitektur sama kelompok betul perancangan bisa saja berbeda, bisa saja sama. Tapi bagusnya sama lah. Sampai ke kalian selesai. Friend, apa? Friend tak tergantikan. Perlu dengan cerita artinya. Apa dia pernah alami seperti itu? Ya. Tugas sama-sama. Tuh, makan seperti sama-sama. Bagi dua, seperti dua. Terus minum teh sama-sama. Kalau tidak ada uang berarti masih ribu itu namanya. Itu membekas sampai selesai. Jika kalian sudah dulu di apa namanya usia ada yang jadi bupati, ada yang jadi caleg, ada yang jadi apa lagi, jadi manusia bermanfaat. Pasti akan terkenal, mengenal tentang konsep kemarin. Dan ternyata usaha dia muncul lagi. Jadi berkontak, halo bu, itu ada proyek kan? Wah, ada lagi. Nanti kan, arah sana kalian kesepakatan. Kita satu berdua. Saat kita menghadapi gitu, jadi kawan bisa yang tentunya bisa memotivasi kita ya. Bukan kawan itu apa namanya yang menjatuhkan kita. Jadi ada diskusi sampai sini?
Jadi Bapak berikan link ini ya, link absensi. Kita kan sekarang zaman teknologi, kita bisa apa namanya, bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau kalian ketinggalan teknologi, bisa apa? Ya, saling tautan. Saya bisa ketinggalannya jauh, ya. Jadi harus bisa memanfaatkan. Ini ya, gimana kalian? Isi sekarang 10 menit, ya. Ini ditutup. Absensinya ditutup sendiri. Waktu ada. Yang bersyukur, bahagia. Bersyukur 11 menit. Cukup ya? Hah? Wih, kalian nggak cukup ya. Jadi kan baik putar-putar kamera. Gimana ini? Konser kan mau apa?